Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kami dari Media Tani Khatulistiwa. Kali ini channel kami, video yang kami buat adalah stek nangka merah ya. Bagaimana cara stek nangka merah agar cepat berbuah. Ini tunasnya yang sedang ada bunganya ya, ada kembangnya. Ini kita jadikan stek. Nah, agar cepat keluar akar, tentu batang yang keras ini atau yang tua, coklat ini ya. Nah, agar cepat keluar akar, tentu kita ngambil seperti ini. Nah, ini yang kita persiapkan berikutnya adalah sekam ya, sekam bakar, salah satu media tanamnya. Kemudian kokopet atau sabut kelapa yang udah dihancurkan. Kemudian yang ketiga adalah tanah hitam ya. Jadi tanah hitam ini bisa kita juga gunakan tanah merah. Nah, kebetulan masih ada tanah hitam. Jadi tanah hitamnya, kemudian kita masukin kokopetnya ya. Jadi ada 3 media atau bahan yang dicampur, yaitu tanah, kokopet, dan arang atau sekam bakar ya. Kemudian kita aduk sampai merata. Nah, kenapa saya harus menggunakan sekam bakar dan kokopet? Nah, agar cepat tumbuh akar. Kemudian ini media stek atau nangka yang akan kita setek, yang telah kita ambil dari pohonnya. Kita siapkan juga gunting ya, untuk memotong bahan mana yang kurang bagus atau merapikan daunnya. Kemudian media untuk penyetekan adalah botol bekas. Botol bekas tentu botol yang besar, bekas air galon atau air mineral ya. Kemudian berikutnya ada pisau juga ya, ini salah satu alat ya. Mungkin pisau ini untuk memotong botol bekas itu. Nah, langkah berikutnya botol bekasnya kita potong ya, kira-kira dibagi 2 cukup, atau lebih tinggi juga cukup, tapi saya lakukan bagi 2. Nah, setelah dipotong, tentu bagian belakangnya kita bolongin ya. Kita bolongin ya, besar bolongnya sesuaikan dengan botolnya. Nah, kenapa kita bolongin? Agar air siramannya tidak mengendap di bagian bawah, jadi langsung turun dia ya, langsung keluar. Nah, kalau airnya mengendap di bawah akan busuk nanti akarnya. Nah, kita kasih lubang secukupnya sesuai dengan ukurannya ya, kurang lebih ada 6 lubang tadi ya. Saya masukin media tanahnya ke dalam wadah atau pot ya, atau botol bekas tadi. Kemudian kita ratakan agar pori-porinya tertutup dan kena dahan yang kita setek, dan agar cepat tumbuh akar. Kemudian ada daun-daun bagian bawahnya untuk ranting nangka atau tunas nangkanya kita buang. Kemudian ini kan bukan buah ya, tapi bunga ya, jadi bunganya juga kita buang. Nah, kenapa saya mengambil yang bunga ini ya, agar nanti dia tumbuh besar dan langsung membawa bunga atau buah kembali. Artinya batang ini atau setek ini udah layak untuk disetek, makanya saya pilih yang ada buahnya.
Kenapa pilih ada buahnya? Agar cepat berbuah kembali. Kemudian bagian bawahnya kita oleskan dengan bawang merah ya. Bawang merah ini adalah untuk perangsang akar. Jadi kita oles semua rata, dan mudah-mudahan dalam tempo yang tidak lama, ya kurang lebih 30 hari sudah keluar akar. Nah, setelah kita oles, kita kasih lubang ya untuk menancapkan stek yang sudah kita oles dengan bawang merah. Kita rapikan. Setelah rapi sini, kemudian langkah berikutnya kita siram ya. Ini kebetulan media tanahnya agak kering, jadi kita lakukan penyiraman di sekeliling agar tanahnya lembab ya, agar tanahnya lembab dan tidak kering. Karena ketika kita sungkup ya, kita jarang untuk mengontrol atau membukanya. Kemudian langkah berikutnya kita sungkup dengan plastik ya. Plastiknya usahakan jangan ada yang bolong. Karena apa? Karena untuk penguapan dan menjaga kondisi tanah tetap stabil lembab atau basah. Setelah disungkup, jangan lupa diikat ya, agar rongga udaranya tidak ada yang keluar. Nah, ini proses awal daripada penyetekan sampai keluar akar. Ya, nanti kita tunggu ya. Nah, kurang lebih 30 hari, plastik pun juga sudah mengotor ya, karena jarang dibuka. Nah, sekarang sudah 30 hari kurang lebih, pasti sudah keluar akar. Nanti kita lihat. Nah, kemudian kita persiapkan pot ya, pot atau polybag atau planter bag. Kalau saya menggunakan planter bag karena sekali aja, tidak perlu kita ganti-ganti lagi. Nah, biasanya kalau kita ganti itu lihat kondisi planter bagnya memadai atau kurang bagus, ya tentu kita ganti ke planter bag yang lebih baik. Kemudian sudah kita isi media tanahnya yang sudah dicampur dengan sekam mentah, sekam bakar ya, tanah ya. Jadi ada 3 media tanamnya, sekam mentah, sekam bakar, dan tanah. Oh ya, lupa, serta pupuk kandang ya. Jadi ada 4 bahan yang untuk sebagai media tanamnya. Nah, kemudian kita proses pembukaan sungkupan tadi, dan ini masih segar ya. Kita buka pelan-pelan ya. Kalau akarnya masih muda tuh sangat gampang putus, makanya kita buka pelan-pelan. Nah, ini kebetulan akarnya sepertinya masih muda ini ya. Kalau sudah tua biasanya agak kemerah-merahan atau coklat. Jadi akarnya belum begitu tua, makanya kita buka pelan-pelan. Sudah bagus ya, akarnya lumayan banyak ya. Kalau dia 2 bulan tambah banyak lagi, tambah sulit kita untuk mencabutnya. Jadi kurang lebih 30 harian, akarnya masih sedikit dan gampang kita mencabut. Nah, lihat kondisi akarnya cukup ya, cukup lah, menurut saya sudah cukup untuk dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Agar apa? Agar cepat tumbuh subur dan besar serta berbuah. Kemudian rantingnya karena ini masih pendek, jadi kita buang satu, sisakan satu saja agar dia tumbuhnya lebih cepat tinggi ya. Kalau banyak ranting biasanya agak lambat. Kenapa? Karena memakan nutrisinya untuk pohon sebesar ini akan lambat ya. Jadi kita buang ranting yang sebelah dan sisakan. Nah, kalau udah seperti ini dia langsung subur dan membesar. Jangan lupa kita siram air juga
Kemudian airnya tentu kita kasih B1 ya. Ini B1 dari Thailand langsung ya. B1 dari Thailand langsung. Kemudian bisa juga nanti B1 pil ya, berupa kapsul atau pil. Kemudian kita campurkan dalam 3 atau 4 liter air sesuai dengan ukuran batangan. Ini B1 yang berbentuk pil ya. Boleh kita gunakan untuk tanaman. Ya, kita kasih beberapa biji untuk beberapa liter air. Ya, takarannya 2 liter air, 1 liter air ya 2 biji lah. Kita masukin pil atau B1 nya tadi ke dalam wadah untuk penyiraman. Kemudian kita aduk ya. Kita aduk agar B1 yang berbentuk pil tadi hancur. Langkah berikutnya langsung kita siramkan ke tanaman yang sudah kita pindahkan ke planter bag yang lebih besar. Kita siram sampai merata. Nah, kalau sudah disiram seperti ini, mungkin 1-2 hari ke depan tidak perlu kita siram. Biarkan saja air yang siraman ini masih mengandung obat ya, obat B1 tadi tetap dimakan lah atau dihisap oleh akar nangka tadi. Jadi siram dari atas, siram juga media tanamnya. Setelah kita lakukan penyiraman dan penanaman ini ke planter bag, tentu kita simpan nanti ya. Kita simpan atau kita taruh ke tempat yang tidak kena air hujan dan tidak juga kena panas atau sinar matahari langsung. Nah, untuk sinar matahari kalau bisa kenakan pada saat sinar matahari pagi. Kalau sudah siang biasanya kurang bagus. Nah, ini yang kita simpan ke bawah naungan atau di bawah pohon-pohonan atau rumah-rumahan. Nah, ini berapa hari kemudian sudah subur ya. Nah, sekarang sudah berbuah. Coba lihat, sudah berbuah dan buahnya 2 biji ya. 2 biji ya, alhamdulillah. Nangka merahnya sudah berbuah 2 biji. Sampai jelek kanunya planter bag ya, kita menunggu. Ya, alhamdulillah hasilnya sudah mengembirakan. Artinya pohonnya sudah berbuah. Nah, kalau sudah berbuah seperti ini, mungkin kurang lebih 1 bulan lagi buah ini kalau bisa kita bungkus ya. Kita bungkus agar buahnya tidak membusuk, tidak berulat. Nah, ini asli ya, bukan tempelan. Buahnya memang betul-betul asli dari batangnya, jadi bukan ditempel. Mungkin sampai di sini dulu video ini. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe ya, mohon bantuan di subscribe serta bunyikan lonceng dan share ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan bagaimana tutorial atau cara penyetekan nangka merah. Sekian dan terima kasih.